Terima kasih Bang. Wah pemirsa, akhirnya pesanan Oya datang juga. Ini dia rujak ugroh. Nah berbeda seperti dari rujak yang pada umumnya, itu menggunakan buah-buahan seperti mangga, jambu, dan lain sebagainya. Kalau kali ini rujaknya itu berbahan dasar kelapa yang masih sangat muda dan belum ada isinya. Nah seperti ini nih pemirsa, bentuk dari kelapa muda yang masih belum ada isinya nih. Dari tampilannya saja sudah sangat menggoda ya pemirsa. Nah sekarang Oya akan mencipratkan jeruk nipisnya nih, biar rujak ugrohnya itu terasa segar dan nikmat. Nah sekarang kita campurkan dengan bumbunya. Ini langsung aja ya pemirsa, kita cobain rujak ugrohnya. Ini dia. Gurih ya pemirsa. Rasanya itu asam, sedikit pedas juga. Dari bumbunya ini terasa sekali campuran dari buah batok dan jeruk nipis yang sudah halus nih. Wah. Pemirsa mangap tat. Nih. Cobain lagi. Pemirsa, kelapa mudanya ini gurih, tidak terlalu asam juga, tidak terlalu pedas juga, tapi campuran yang luar biasa, nikmat sekali. Pemirsa wajib coba kalau pemirsa datang dari arah Banda Aceh ke Sigli. Nah bisa langsung beristirahat dengan menikmati rujak ugroh, karena dengan rasanya yang segar itu mampu menghilangkan lelah-lelah setelah seharian berpergian. Wah enak sekali pemirsa. Nah selanjutnya pemirsa, kita akan mencoba menikmati jajanan yang manis, asam, dan asin juga nih. Nah, penasaran dong seperti apa? Yuk ikuti Oya. Nah pemirsa, seperti yang tadi sudah Oya bilang, kita akan menikmati kuliner Aceh yang rasanya itu pedas, manis, asin, dan asam nih. Wah bercampur ya menjadi satu dan diolah dari buah-buahan yang beraneka ragam. Aduh mantap sekali nih, penasaran? Nah langsung aja yuk kita lihat. Assalamualaikum Kak Anggun. Waalaikumsalam. Wah lagi ngapain nih? Kayaknya sibuk banget ya. Iya, ada ini lagi apa? Lagi buat cemilan hana karu, buah kedondong. Dari buah kedondong ya. Iya, Pantesan buah kedondong. ini juga ada buah pepaya, ada buah Iya. timun, ada buah apel juga. Ini untuk cemilan hana karu ini ya? Iya, cemilan Wah. hana karu. Ada beberapa macam buah yang kami olah Yang kami menjadi olah. asinan buah hana karu. Oh gitu. Ini cemilan hana karu. Kenapa Iya, namanya hana karu? Hana karu itu dalam bahasa Aceh artinya tidak ribut. Tidak ribut ya, hana karu-karu ya. Hana karu-karu ya, karena makanya memang juga nggak karu-karu ya kan. Langsung masuk ke mulut ya, Iya. langsung enak, adem Bener, gitu ya. adem. Seger. Oke, ini ada apa aja nih Kak bahan-bahannya? Ini kebetulan kita buat topping untuk buah potong. Topping untuk buah potong. Dia bahan dasarnya ada cabai rawit, Cabai rawit. asam sunti, garam, jeruk nipis, sama asam jawa. Oke, ini pemirsa ada cabai rawit, ada garam, dan ada sunti. Nah, pemirsa ini sunti merupakan bahan khas asli Aceh nih, dari belimbing yang diasinkan gitu ya. Terus juga ada jeruk nipis, ada asam Jawa. Nah, ini yang membuat rasanya itu asam, asin, dan pedas gitu ya. Udah semua nih lengkap nih pemirsa.
Jadi ini ada buah pepaya. Yang pertama kita campur dulu gulanya. Dengan gulanya ya. Oke. Kalau manisnya itu terserah sama yang ini ya, yang suka manis boleh banyak tergantung gula, tergantung selera. Tergantung selera nih. Terus kalau garam sama ya, tergantung selera juga. Jadi kalau pemirsa yang suka manis atau mungkin asin, yang suka asin, boleh taruh garamnya itu sesuai selera aja. Gitu. Ya ini kita aduk. Terus dari asinan buah ini, asinnya kita ambil dari jeruk nipis. Oh gitu. Jeruk nipis. Setelah garam juga ada jeruk nipis ya, karena memang jeruk nipis ini menyegarkan dari buahnya langsung. Jadi ketika makan itu memang langsung terasa seger. Gitu ya. Terus untuk pedasnya sendiri kita dari cabai rawit. Dari cabai rawit ya. Cabai rawit ini kita rajang sedikit. Oh, cabai rawit yang sudah dipotong-potong dipotong. Nah, ini untuk menimbulkan rasa pedas. Kita kasih cabai. Beri cabai. Nah, nih cabainya sama garam sama gulanya ini sudah diaduk. Jeruk nipis juga. Iya, oke Kak. Selanjutnya nih mau dibuat toppingnya ya? Sekarang kita buat topping untuk buah potong. Topping untuk buah potong. Bahannya tadi sama. Ini kita taruh asam sunti dulu. Iya, asam sunti ya yang menjadi bahan utamanya khas Aceh nih. Ya karena memang dari garam dan juga dari belimbing yang sudah dijemur. Ya, ini terus kita taruh garam. Taruh garam ya. Padahal udah kalau dari asam suntinya ini sendiri rasanya itu udah asin, sudah asam. Tapi ditambahin garam lagi ya Kak. Oke, tetap ditambahin garam. Karena memang asinan ya, kalau nggak ada garam, karena kalau kurang gitu. Ada tambah garam seperti gurih gitu jadi buahnya. Gitu, oke. Seperti gurih, ada cemilannya memang gurih gitu. Oke. Terus ini cabainya. Ini jeruk nipis. Jeruk nipisnya tidak boleh ketinggalan. Iya. Karena itu khas dari Hanakaru. Oke. Nah, sekarang kita ulek. Kayak ini harus pakai tenaga ya, kena ulek ya. Iya, karena ulekan ya. Tapi kalau misalnya yang tradisional ini yang lebih rasanya itu lebih terasa gitu daripada harus di blender. Ya, itu memang udah hancurnya beda halusnya. Nah, baru kita tambahkan asam jawa. Asam jawanya ya. Kalau orang Aceh bilang ini bohme ya. Bohme. Ini bahasa Acehnya itu bohme pemirsa. Ada bohme, ada sunti, terus ada cabainya juga. Waduh. Ada garam, gula. Oh gini. Oke. Dadah pemirsa, ini dia topping dan buah-buahan dari cemilan Hanakaru. Yeay. Nah ini dia pemirsa cemilan Hanakarunya, mau Oya cobain dulu. Yang pertama ada pepaya asinan pepaya ya. Nah ini bentuknya seperti ini. Nah ini udah ada cabainya di atas. Terus juga sengaja nih menggunakan pepaya yang mengkal biar rasanya itu lebih gurih gitu. Misal ketika digigit itu memang langsung krenyes-krenyes ya karena memang gurih. Dan juga manis ya. Manis, pedas. Asam dari jeruk nipisnya itu terasa sekali. Terasa sekali apalagi benar-benar segar. Dan karena memang disatukan dengan buah pepaya yang membuat rasanya itu semakin segar nih pemirsa. Wow. Dan juga nikmat pastinya mangat. Nah, sekarang saya mau coba yang kedua. Pakai topping asam sunti. Ini ada topping asam sunti di atasnya. Dan ini ada campuran dari beragam buah ya. Tadi ada buah apel, timun, terus juga ada pepaya yang mengkal. Enak sekali nih pemirsa. Untuk toppingnya tadi pemirsa sudah saksikan juga cara pembuatannya dari sunti, terus juga ada asam jawa,
yang membuat rasanya ini benar-benar asam, asin. Juga menggunakan jeruk nipis ya Kak tadi ya. Masih juga menggunakan jeruk nipis. Ini Oya coba dulu ya. Ini dari pertama ada buah apel. Waduh. Kayaknya susah deh. Tapi dicocol kayak. Oh gitu. Oke. Cocol. Cara makannya itu dicocol loh pemirsa ternyata. Nih, wah. Ini asam suntinya. Ketara banget ya. Iya, waduh, ini pemirsa bisa bayangin betapa nikmatnya nih. Waduh. Dalam sekali gigitan ya. Sekali gigitan memang bener ya hana karu ya, karena sekali masuk ke dalam mulut dia langsung lumer. Tidak ribut. Tidak ribut. Biasanya makan ini langsung terdiam ya, karena memang enak, nikmat banget. Jadi ini ternyata memang cocok dimakan dengan apel, karena apel itu manis pertama. Ada asam. Ada asamnya juga, terus juga dari suntinya ini yang asam, jadi cocok sekali nih. Kalau timun, coba ya kita cocol dulu nih dengan timun pemirsa. Nikmat banget. Nah, Kak Anggun, terima kasih banyak nih sudah berbagi cerita mulai dari cara pengolahannya seperti apa sampai sudah di packing ke dalam kemasannya cemilan hana karu. Ini rasanya memang benar-benar enak dan bikin nagih terus. Nah pemirsa, setelah tadi kita membuat dan mengolah cemilan hana karu ini, selanjutnya juga Oya akan mengajak pemirsa untuk menikmati masakan dan kuliner khas Aceh lainnya yang masam dan pedas juga. Nah, dan itu semua itu menjadi favorit dari orang Aceh sendiri. Wah, seperti apa? Penasaran dong? Nah, yuk ikuti Oya terus. Pemirsa, kembali lagi di kuliner Indonesia dari Aceh. Nah, kali ini kita akan mengolah kuliner khas Aceh yang pedas dan asam nih, yaitu asam keeng. Nah, asam keeng ini sendiri sudah menjadi tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh leluhur untuk masyarakat Aceh. Wah, seru ya. Nah, asam keeng ini juga nih pemirsa sering disajikan pada acara-acara besar seperti kenduri, akikah, dan acara adat lainnya. Nah, kali ini Oya sudah janjian dengan Kanira nih. Jadi kita akan masak asam keeng yang mangatat nih pemirsa. Nah, yuk langsung ikutin Oya. Assalamualaikum Kak Nira. Waalaikumsalam. Wah, ini lagi masak-masak ya? Iya. Mau masak asam keeng? Iya, benar. Waduh, ini pas banget nih. Lagi masak-masak pas Oya datang gitu ya? Iya. Oke, ini bahannya apa aja Kak untuk Bahannya kita ini bahan utama nih ya. Ini kalau masak asam keeng nggak ada ini nggak bisa. Nggak mangat ya? Nggak mangat. Oke. Jadi bahannya asam sunti. Asam sunti, pemirsa. Terus cabai rawit, cabai merah, terus ada serai. Ada serai. Kita pakai kunyit sama jahe sedikit. Terus Bawang merah, ini bawang merah, bawang putih. Ini jeruk nipis. Terus ini belimbing bulu. Nah, ini pemirsa, asam sunti ini merupakan bahan utama khas Aceh ya. Mangatat nih pasti ya. Oke. Iya. Ini kita giling pakai batu giling ya. Batu giling. Wah, ini kalau ini sekali. tradisional ini. Oke. Terus kan Ini. setelah itu taruh apa lagi? Kita giling cabai. Giling cabai. Ini sebenarnya udah dicuci ya. Oke. Ini perlu berapa? Ini kira-kira kalau segini ikan ya 10-15 lah. Oh, 10-15. Ini menggunakan Tergantung. ikan apa?
Ini ikan bandeng ya. Ikan bandeng. Oke. Selanjutnya nih Kak, taruh apa lagi? Ini kita Ini taruh cabenya? kunyit sedikit Oh, ya. taruh kunyit. Kunyitnya Oke, sedikit. nah kunyitnya itu dipotong Iya. sedikit. Terus serainya. Serai. Enggak, jahe. Jahe. Menggunakan jahe juga ya, Iya. biar sehat gitu ya. Iya. Oke. Terus cabenya udah cukup Kak? Cabenya sebenarnya lagi, tapi kita giling sedikit aja dulu ya. Oke, digiling dulu biar halus. Tapi membutuhkan tenaga yang lebih ekstra ya Sebenarnya daripada santai blender. aja sih. Oh, sebenarnya Enggak terlalu berat ini ya. terlalu berat. Oke. Nah, selanjutnya digiling dulu sampai halus atau Sampai halus. kasar? Sampai halus. Halus, benar-benar halus ya. Oke. Mm-mm. Nah, pemirsa ini sudah mulai halus nih. Bumbu yang sudah digiling dengan campuran asam sunti, juga ada jahe, ada cabai rawit, semua digiling jadi satu. Nah, warnanya tuh alami sekali karena menggunakan kunyit, bahan-bahan alami yang sehat-sehat. Terus bawang putih ya. Tolong bawang Menggunakan putihnya. bawang putih. Ini bawang putihnya dipotong atau Iya. sebiji aja? Kita potong ya. Oke. Ya. Ini udah. Tapi kita udah siapin bumbu yang udah jadi. Oke, nah jadi tidak biar perlu cepat gitu. berlama-lama ya. Ini Iya. sudah dihaluskan dengan ini alat gilingnya. Nah, jadilah seperti ini. Terus sudah berair juga. Berarti ada dicampur sama air ya? Iya, ini pakai air. Oh, ini digunakan air. Ini setelah apa tadi? Sunti, kunyit dan juga jahe yang Iya. sudah dihaluskan, jadilah seperti ini pemirsa. Iya. Wah. Ini udah digaramin. Iya. Sekarang kita taruh di ini ya, di wadahnya. Oh, Ini iya. wadahnya juga tradisional. Tradisional nih, pakai periuk tanah nih pemirsa Iya. dengan apa ini namanya? Awu. Awunya. Kalau dalam bahasa Aceh, awu ini sendok untuk mengaduk asam keengnya ini nanti. Ini dari batok dan juga dari bambu, dan ini dari periuk tanah. Ini serba tradisional semuanya hari ini. Kita masukin. Semuanya aja terus. Iya. Ya. Cukupnya. Iya, secukupnya. Udah? Oke. Pemirsa, jangan lupa untuk membubuhi air secukupnya agar dia nanti lebih kuahnya itu lebih terasa gitu ya, karena udah garam dari bumbu ikan juga. Udah? Dah. Nanti kita taruh di ini. Wah. Langsung aja dimasak asam keengnya. Ini karena apinya sudah besar, pemirsa, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama asam keengnya ini mendidih gitu. Nah, ini sudah terlihat. Ini karena menggunakan api yang besar, jadi cepat mendidihnya. Pemirsa, nanti ini dibubuhi lagi belimbing wuluhnya biar lebih segar gitu. Oke. Sekarang kita tambah ini ya. Tambah belimbing Tambah belimbingnya. wuluh. Iya. Nah, jadi Itu buat sentuhan akhirnya itu ditambahkan belimbing wuluh dan juga serai biar lebih wangi dan juga segar, karena tadi udah ditambahin jeruk nipis tapi lebih segarnya lagi menggunakan belimbing wuluhnya di akhir. Wah, pemirsa, sepertinya ini asam keengnya ini sudah matang ya, Kanira? Iya. Iya, ini bisa langsung kita angkat ya, Kak? Iya. Nah, pemirsa, aroma dari asam keengnya ini sudah keluar. Wangi sekali. Aduh, ya Mas. Dia Sabar memang pengen coba. beda ya, kalau masak pakai kayu sama itu memang aromanya beda. Lebih wangi ya. Mm-mm. Oke, ikan bandengnya itu udah merata masaknya. Aduh, ini sepertinya daging dari ikannya ini lembut sekali ya. Iya. Mantap. Nah, Ya, ini hasilnya begini. ini kita bisa coba langsung icip aja ya, Kak? Iya. Oke. Ya. Wah, dengan kuahnya nih. Aduh.
sekali Kak, mangat tat. Semangat. Aduh pemirsa. Pemirsa. Nikmat sekali pemirsa. Waduh, mangat tat nih, seger asam keungnya. Terima kasih banyak Kak Nira hari ini sudah mengajari Oya bagaimana cara mengolah asam keung. Nah, untuk pemirsa di rumah juga bisa masak asam keung karena bahan-bahannya itu sangat mudah untuk didapatkan dan pastinya mangat tat pemirsa. Nah pemirsa, tadi kita sudah mencicipi rujak ugro, menikmati cemilan yang manis, asam, pedas bercampur, pokoknya yang mangat tat. Dan terakhir kita sudah mengolah asam keung nih. Wah, keren ya, luar biasa. Dan akhirnya Oya dan Kanira pamit undur diri. Wassalamualaikum.